Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mata pelajaran mikroprosesor dan mikrokontrol untuk KD 3.1 dan 4.1, yaitu menerapkan arsitektur atau rancang bangun mikroprosesor. Highlight untuk materi seperti tampil di belakang, nanti akan kami bahas dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dengan baik walaupun kondisinya anak-anak sekarang sedang belajar di rumah, dan materi ini sengaja kami peruntukkan untuk anak-anakku yang aktif belajar di rumah. Video ini saya sediakan dalam dua format, yaitu dalam bentuk online dan offline. Nanti yang online bisa dilihat di YouTube, kemudian yang offline saya kirim dalam bentuk link di Google Drive, anak-anak bisa download. Mari kita ikuti materi-materi ini selanjutnya. Baiklah, kita mulai untuk materi mata pelajaran mikroprosesor dan mikrokontroler kali ini untuk KD 3.1 dan 4.1, yaitu menerapkan gambar arsitektur atau rancang bangun mikroprosesor. Ruang lingkup materi kali ini adalah yang pertama Arithmetic Logic Unit atau ALU, yang di dalamnya nanti ada rangkaian adder, kemudian subtractor, multiplexer, rangkaian ALU, dan fungsi ALU. Kemudian materi terkait dengan register unit, yang di dalamnya ada fungsi register unit. Kemudian control unit, itu di dalamnya ada fungsi control unit. Baik, ini adalah rangkaian penjumlah dan pengurang. Jadi rangkaian penjumlah dan pengurang itu terintegrasi dalam satu rangkaian, yang di dalamnya terdiri dari input, ada dua buah inputan, yaitu yang pertama input A atau masukan A, dan yang kedua adalah masukan B. Masukan A terdiri dari 4 bit, dari A0 sampai dengan A3, kemudian masukan B terdiri juga dari 4 bit, yaitu masukan B0 sampai dengan B3. Rangkaian penjumlah dan pengurang ini terbentuk dari yang fase pertama itu terbentuk dari 8 buah gerbang N, dimana 4 buah itu untuk masukan A, kemudian 4 buah untuk masukan B. Kemudian untuk rangkaian di fase kedua itu terdiri dari 8 buah gerbang XOR, dimana untuk masukan A itu ada 4 buah gerbang XOR, kemudian masukan B itu ada 4 buah gerbang XOR. Untuk kontrolnya itu terdiri dari S0 sampai dengan S4 yang ada di bawah ini. S4 itu dihubungkan ke masukan gerbang N masukan A, kemudian S3 itu dimasukkan ke inputan, salah satu inputan gerbang N untuk masukan B. Kemudian S2 itu masuk ke salah satu inputan gerbang XOR untuk masukan A, kemudian S1 itu masuk ke salah satu inputan gerbang XOR untuk inputan B. Kemudian S0 ini adalah kontrol untuk akhir. Yang ini adalah outputnya. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian penjumlah. Pada rangkaian penjumlah ini yang harus diperhatikan adalah kapan dia berfungsi sebagai penjumlah atau pengurang tergantung dari konfigurasi kondisi logika dari kontrol S0 sampai dengan S4. Perhatikan, untuk kontrol konfigurasi kontrol untuk rangkaian penjumlah itu adalah berturut-turut dari S4, S3, kemudian S2, S1, S0 adalah logikanya 11000. Ini high, low, low. Jadi perhatikan ini berarti kalau kontrolnya seperti ini dia berfungsi sebagai rangkaian penjumlah. Bagaimana dia akan berfungsi sebagai penjumlah? Perhatikan, apabila ada masukan di sini,
masukkan di salah satu gerbang N yang ini sudah high, ini sudah high, S4 itu high, maka salah satu inputan gerbang N yang di atas itu sudah high. Nah, kemudian masukkan dari A, saya kasih logika low, ini L ini low. Kemudian yang S3 itu juga high, saya dimasukkan di dalam inputan gerbang N yang bawah. Kemudian inputan gerbang N yang lainnya dihubungkan ke inputan B. Saya kasih logikanya high, sehingga di atas tadi masukan A itu inputannya adalah low, kemudian yang di bawah yang masukan B itu inputannya adalah high. Pada saat ini gerbang N salah satu inputannya high, yang lain low, maka di sini low. Jadi outputannya ini low semua. Ini outputannya di sini low. Sedangkan di sini karena high semua, maka keempat-empatnya ini yang inputan B adalah high. Kita lihat di fase kedua S2 itu tadi logikanya low. Maka di sini low. Ini kalau XOR low, maka di sini keempat-empatnya akan low. Nah, di S1 itu low. Masuk di bawah gerbang XOR yang bawah, salah satu inputannya low. Tetapi masukan dari keluaran atau masukan dari B tadi, keluaran atau keluaran dari gerbang N tadi adalah high keempat-empatnya. Sesuai sifat dari gerbang XOR, apabila salah satu inputannya high, maka keluarannya adalah high. Di sini high. Di sini low, maka apa yang ada di sini kita teruskan. Di S0 ini low, yang ada di sini kita dikeluarkan di sini maksud saya, sehingga keluarannya adalah high. Sama dengan masukkan A0, masukkan B high, maka keluarannya adalah high. Atau 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Itu fungsi dari penjelasan prinsip kerja dari rangkaian penjumlah. Akan saya jelaskan bagaimana sebuah rangkaian substruktur itu bekerja. Pada saat konfigurasi kontrol S0 sampai dengan S4 logikanya adalah 11011, maka rangkaian adder substruktur ini akan berfungsi sebagai rangkaian substruktur saja atau pengurang. Penjelasannya seperti ini. Ketika S4 dan S3 sama dengan 1, maka salah satu inputan gerbang N untuk masukkan A itu logikanya high. Kemudian salah satu inputan dari B, dalam hal ini adalah keempat gerbang N, itu logikanya adalah high. Kemudian saya ambil contoh untuk masukkan A sama dengan high semua, logikanya keempat-empatnya. Di A0 sampai dengan A3 high. Secara otomatis maka output dari keempat gerbang N yang atas nanti adalah high. Kemudian yang bawah masukannya adalah high, low, low. B0 low, B1 low, B2 high, B3 high. Sehingga nanti dua gerbang yang atas ini nanti akan berlogika high, yang bawah berlogika low. Sekarang masuk pada fase kedua rangkaian adder atau substruktur ini. S2 itu low, sehingga gerbang yang atas ini nanti salah satu inputan gerbang XOR-nya adalah logikanya low. S1 itu high, sehingga yang bawah nanti akan berlogika 1 inputan yang XOR yang bawah. Nah, apabila kondisinya seperti ini, maka 4 gerbang XOR yang atas itu logikanya adalah high, kemudian 4 gerbang XOR yang bawah itu logikanya adalah high, low, low.
Sehingga ketika S0 sama dengan high, maka keluaran dari rangkaian subtraktor ini atau pengurang ini adalah high, low, low. Sama dengan inputan A high semua dikurangi dengan inputan B dengan logika high, high, low, low, sehingga outputannya adalah high, high, low, low. Ini terkait dengan penjelasan prinsip kerja dari rangkaian subtraktor atau pengurang. Materi selanjutnya adalah rangkaian multiplexer atau saklar digital, di mana rangkaian multiplexer ini terdiri dari inputan S5 dan S6 tersusun dari 2 gerbang NOT, kemudian rangkaian gerbang N sebanyak 4 buah dan rangkaian atau gerbang OR sebanyak 3 buah, di mana di sini adalah ada 4 buah inputan, kemudian 1 buah outputan dengan data saklar atau selektor S5 dan S6 konfigurasinya seperti ini, di mana apabila 00 S5 dan 600 maka yang keluar adalah X on X 0N yang atas ini, yang keluar adalah inputan rangkaian adder subtraktor. Apabila logikanya adalah 10 maka yang bekerja adalah inputan gerbang N. Apabila logikanya adalah 01 maka yang bekerja adalah inputan dari gerbang OR. Apabila selektor atau S5 dan S6 itu logikanya 11 maka yang bekerja adalah inputan dari gerbang XOR. Untuk jelasnya nanti pada materi selanjutnya ini akan saya jelaskan dengan simulasi supaya nanti gamblang bagaimana rangkaian multiplexer ini bekerja. Untuk menjelaskan bagaimana rangkaian multiplexer itu bekerja, saya coba untuk mendemonstrasikan menggunakan aplikasi multimedia logic, di mana rangkaian multiplexer ini dikendalikan dari S5 dan S6. Kemudian inputannya rangkaian adder subtraktor, rangkaian N, rangkaian OR, kemudian XOR. Seperti yang ada di tabel di atas tadi, bahwa apabila S5 sama dengan 0 kemudian S6 sama dengan 0, maka yang bekerja adalah rangkaian adder subtraktor. Saya demonstrasikan. Ini outputnya menyala ketika ini saya kasih inputan. Apabila 00 S5 dan 6 itu 00, maka yang bekerja adalah rangkaian adder subtraktor. Kapan rangkaian adder subtraktor itu bekerja, kapan rangkaian adder itu bekerja atau rangkaian subtraktor itu bekerja, dikendalikan dari S0 sampai dengan S4 pada materi sebelumnya. Apabila kondisinya 00 juga, maka gerbang yang lain atau inputan yang lain ini tidak akan bekerja walaupun ada inputan. Seperti ini tidak ada pengaruh sama sekali. Kemudian apabila S5 sama dengan 1, S6 sama dengan 0, maka yang bekerja adalah gerbang N. Gerbang yang lain tidak ada pengaruhnya walaupun ada aktivitas atau inputan. Ini gerbang N. Baca di sini menyala, hidup, menyala ketika ada inputan. Kemudian apabila S6 sama dengan 1, kemudian S5 sama dengan 0, maka yang bekerja adalah XOR. Rangkaian yang lain tidak ada pengaruhnya terhadap output. Ini XOR yang bekerja. Nah, ini nyala,
kemudian ini saya matikan mati, ini ada aktivitas XOR. Selanjutnya apabila kedua-duanya satu logikanya, S1, S5 sama dengan 1, kemudian S6 sama dengan 1, maka yang bekerja hanya inputan dari gerbang XOR. Bekerja seperti itu. Gerbang yang lain tidak ada pengaruhnya ketika kondisinya satu-satu. Ini menjelaskan bagaimana secara gamblang saklar digital atau multiplexer itu berfungsi yang ada di dalam rangkaian ALU. ALU itu terdiri dari rangkaian adder subtractor, kemudian AND or XOR. Adder subtractor untuk menjalankan instruksi aritmatik, sedangkan AND or XOR adalah untuk menjalankan instruksi logik sesuai dari singkatan ALU itu sendiri. Ini penjelasan terkait dengan rangkaian multiplexer yang ada di dalam ALU. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ALU. Setelah kita membahas di atas itu rangkaian adder subtractor, kemudian AND or XOR dan multiplexer, sekarang dari rangkaian-rangkaian tersebut kita gabung menjadi satu, menjadi rangkaian ALU dengan blok diagram seperti ini, di mana adder subtractor ada di bawah. Kalau tadi di atas itu saya letakkan di atas, sekarang hanya peletakan saja saya letakkan di bawah. Kemudian ada gerbang AND, OR, dan XOR, di mana kendalinya untuk rangkaian adder subtractor itu adalah S0 sampai dengan S4. Kemudian untuk mengendalikan keempat inputan adder subtractor AND or XOR ini adalah dari S5 dan S6. Gabungan dari rangkaian adder subtractor dan 3 buah gerbang digital tadi akan menjadi rangkaian ALU yang akan mengerjakan instruksi aritmatik dari adder subtractor, kemudian mengerjakan instruksi logik dari inputan gerbang AND or XOR. Ini konsep dasar dari ALU. Dalam perkembangannya nanti ALU itu dapat mengerjakan juga selain penambahan dan pengurangan. Yang saya jelaskan di sini adalah konsep dasar. Begitu juga untuk yang logik, tidak hanya dapat mengerjakan instruksi AND, OR, dan XOR, pada perkembangan selanjutnya ALU juga dapat mengerjakan seluruh instruksi logik. Begitu juga aritmatik. Sekarang akan saya jelaskan materi terkait dengan fungsi ALU. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa rangkaian ALU itu terdiri dari rangkaian adder, kemudian subtractor, rangkaian logika AND or XOR, dan ditambah multiplexer. Sesuai dengan rangkaiannya, maka fungsi ALU itu adalah menjalankan atau mengerjakan instruksi aritmatik, antara lain penjumlahan atau add dan pengurangan atau sub. Kemudian yang kedua adalah menjalankan atau mengerjakan instruksi logika, antara lain AND, OR, dan XOR. Ini adalah fungsi secara konsep dasar. Dalam perkembangan selanjutnya, ALU itu dapat mengerjakan seluruh instruksi aritmatik. Tidak hanya penjumlahan dan pengurangan, seluruh instruksi aritmatik dapat dikerjakan oleh ALU. Begitu juga seluruh instruksi logika
yang ada itu dapat dikerjakan oleh ALU, tidak hanya AND, OR, dan XOR saja. Demikian, mudah-mudahan penjelasan terkait dengan ALU dapat dipahami dengan baik. Demikian materi terkait dengan blok diagram mikroprosesor khusus untuk rangkaian ALU. Untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya yaitu control unit dan register unit akan kami rilis pada video tutorial selanjutnya. Tutorial kali ini ada dua model yang kami sediakan. Yang pertama, secara online itu bisa diakses di channel YouTube kami. Kemudian yang kedua, secara offline nanti akan saya berikan linknya lewat Google Drive sehingga anak-anak bisa memanfaatkan video ini dengan secara maksimal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dalam kondisi pandemi COVID-19.